wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin ikhwas sekalian, alhamdulillah pada hari ini tanggal 6 Desember 2020 Masehi atau pada tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita untuk bisa menuntut ilmu syar'i. Dan kita pada hari ini masih membahas fikih akhiran, yaitu dari Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abadar Hafizahullah Ta'ala, yang akan dipandu oleh guru kita yaitu Ustaz Abdul Muhsin Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah Ustaz kalau saja belum itu untuk itu Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Insyaallah taala pada kajian kita kali ini kita akan membahas setelah sebelumnya membahas tentang kaidah-kaidah ya. Kaidah-kaidah umum tentang fikih Asmaul Husna. Maka sekarang kita akan mulai menjelaskan makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillah taala. Sebelumnya, penulis menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, ketahuilah bahwa maksudnya surah Al-Fatihah ya, yang merupakan nanti intisari dari seluruh nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkandung pada 3 nama, yaitu pada Allah, Rabb, dan Ar-Rahman, yang itu terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Oleh karenanya, penulis menukilkan perkataan Ibnu Qayyim tentang surah Al-Fatihah tersebut. Kata beliau, ketahuilah bahwa surat Al-Fatihah ini mencakup harapan-harapan yang tinggi. Surat ini mencakup pengenalan terhadap zat yang disembah dengan 3 namanya. Yang mana 3 nama ini sebagai rujukan dari semua nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. 3 nama tersebut adalah lafaz Allah itu sendiri. Yang kedua Ar-Rabb. Yang ketiga adalah Ar-Rahman. Yaitu
Tiga nama itu adalah Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Di manakah dari ayat Al-Fatihah itu yang mengandung makna Allah itu sebagai zat yang disembah? Itu pada kata iyyaka na'budu. Ya Allah, kepadamulah kami ibadah. Dan ayat yang mengandung makna sebagai Ar-Rabb, Ar-Rabb itu yang mengatur, yang menguasai, yang memberikan rezeki, ya, yang memudahkan urusan hambanya. Nah, itu ada pada itu pada ayat iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Dan tidak mungkin ketika seorang hamba minta tolong kepada Allah tanpa kemudian mengetahui Allah sebagai zat yang pantas untuk dimintai pertolongan. Ya. Nah, sifat memudahkan urusan hambanya, mengatur urusan mereka, itu merupakan rangkaian dari kandungan nama Allah Ar-Rabb. Ya, ada Ar-Rabb. Sedangkan ayat yang mengandung makna nama Allah Ar-Rahman, artinya yang Maha Penyayang, ya, Maha Pengasih dan sekaligus tentu Maha Penyayang. Itu ketika seorang hamba itu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, petunjuk kepada kami, kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus. Nah, pemberian hidayah dari Allah akan jalan yang lurus yang diminta oleh hamba tersebut itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kandungan dari nama Allah Ar-Rahman. Nanti akan kita bahas itu ya ketika kita membahas mana Ar-Rahman. Yang mana nanti kasih sayang Allah itu ada dua nanti itu. Ada yang umum, ada yang khusus. Kalau yang umum itu bahwa Allah menyayangi hambanya, Allah berikan mereka perkara-perkara dunia yang mereka bisa hidup. Allah berikan mereka makan dan minum. Allah berikan mereka kesehatan. Dan urusan-urusan dunia mereka yang lain. Yang ini tidak ada kait-pakaitnya dengan antara iman dan tidak iman. Antara baik dan buruk. Enggak. Semua manusia, mau dia beriman, mau dia kafir, Allah kasih mereka makan. Allah kasih mereka rezeki minum. Allah kasih mereka rezeki harta. Allah tidak beda-bedakan untuk urusan dunia itu mana orang baik, mana orang buruk. Karena Allah memiliki sifat penyayang. Dalam bentuk yang umum maksudnya di sini. Walaupun penyayangnya Allah dalam bentuk yang khusus, nah ini ada pada soal Fatihah, pada ihdinas siratal mustaqim. Tidak semua manusia Allah berikan hidayah. Tidak semua manusia Allah bimbing kepada surganya. Banyak manusia yang Allah biarkan mereka sesat di dalam hidup mereka dunia, walaupun dunia mereka Allah berikan, ya berupa harta, berupa kedudukan, berupa kesehatan, tapi Allah tidak berikan mereka ya hidayah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berapa banyak mereka tetap berkutat di dalam kekafiran, kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan sampai mati. Karena urusan hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih hambanya siapa yang berhak untuk Allah berikan. Adapun kasih sayang Allah bersifat umum berupa pemberian dunia, materi-materi dunia, maka Allah berikan kepada seluruh manusia. Seluruh manusia Allah berikan mereka makan, Allah berikan mereka minum, dan Allah berikan mereka harta. Walaupun
Perbedaan jumlahnya memang berbeda-beda. Tapi semua Allah kasih. Tapi untuk hidayah iman, hidayah taufik, yang membuat mereka bisa beramal soleh dan melakukan amalan-amalan yang akan memasukkan mereka ke dalam surga, maka kasih sayang Allah yang seperti itu tidak semua manusia Allah berikan. Itu nanti ada pembahasannya ya, pada pembahasan khusus. Tapi intinya bahwa eh, Ihdinas Shiratal Mustaqim itu merupakan gambar bentuk dari nama Allah Ar-Rahman. Intinya penulis menukil perkataan Ibnu Qayyim bahwa nanti pada hakikatnya ketika kita mendalami seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti tidak akan lepas dari kaitannya dengan tiga perkara tadi dari nama Allah tadi. Itu Allah sebagai zat yang disembah, Allah sebagai zat yang mengatur, Allah sebagai zat yang maha penyayang. Ya, itu harus kita rekam dulu dengan baik. Dan ini tertuang di dalam surah Al-Fatihah. Demikian pula dikuatkan dalam surah Al-Fatihah itu ketika kita mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji itu milik Allah semata. Maka Allah pun dipuji karena mengandung tiga sifat dari tiga nama tadi. Dipuji akan sifat dia zat yang disembah, itu ilahiyahnya atau uluhiyahnya. Dia dipuji sebagai zat yang mengatur alam semesta dari aspek rububiyahnya. Ya, dia dipuji akan sifat rahimnya, rahmatnya, kasih sayangnya. Ya, yang itu kita dapatkan pada ayat Ar-Rahman Ar-Rahim dan seterusnya. Nah, ini eh, sedikit penulis menukilkan perkataan Ibnu Qayyim akan eh, muara dari seluruh sifat Allah itu yang terkandung dalam surah Al-Fatihah pada tiga nama tadi, itu Allah, Rabb, dan Ar-Rahman. Maka berikutnya penulis yaitu Syekh Profesor Abdul Razak memulai membahas rangkaian dari nama-nama Allah itu dimulai dari lafaz nama Allah itu sendiri. Lafaz dari nama Allah itu sendiri. Nama Allah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan. Ini kalau kita jeli melihat buku terjemahan, yang sebenarnya kita bisa kasih nomor, ya, bahwa kekhususan dan keistimewaan nama dengan lafaz Allah itu ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama, ini kalau yang bagi punya buku ya, nomor 1. Nah, itu. Yang pertama adalah kata penulis di antara kekhususan nama ini, yaitu nama dengan lafaz Allah ya. Bahwasanya dia adalah asal bagi seluruh nama-nama Allah yang baik. Dari seluruh asma'u al-husna. Maksudnya begitu. Jadi semua nama Allah yang di kita ketahui dari ayat maupun hadis itu kembalinya nama-nama itu kepada lafaz satu ini, yaitu lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ya, disandarkan nama-nama itu kepada Allah dan sifat-sifat yang dikandung dari seluruh nama itu kembalinya kepada lafaz ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi al-asmaul husna." Dan milik Allah saja seluruh nama-nama yang husna itu. Nama-nama yang terbaik itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya itu tuh. Ya. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian, beribadahlah kalian ya melalui nama-nama Allah tersebut. Demikian juga dalam surat Toha ayat 8. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'u al-husna. Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Miliknya lah seluruh nama-nama al-husna itu. Jadi asmaul husna, nama-nama Allah itu jumlahnya banyak, hanya Allah saja yang tahu. Sebagian Dia kabarkan kepada kita. Maka seluruh nama-nama yang husna itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibalik. Ya. Bukanlah Allah itu disandarkan kepada Ar-Rahman. Yang benar adalah Ar-Rahman disandarkan kepada nama Allah. Nah, begitu. Ini satu keistimewaan dari lafaz Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seluruh nama-nama Al-Husna yang lain itu kembalinya kepada lafaz ini. Yang kedua, ya, kekhususan dari lafaz Allah, lihat di halaman 1, 2, 3, pada paragraf yang pertama. Di antara kekhususan nama ini bahwa ya, nama ini mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik. Jadi nama-nama Allah yang baik itu merupakan, jadi seluruh Asmaul Husna itu merupakan perincian dan penjelasan bagi semua sifat-sifat uluhiyah, yaitu sifat-sifat Allah yang berhak disembah. Ya. Karena tidaklah Allah menjadi zat yang berhak disembah, ya, kecuali karena pada diri Allah mengandung sifat-sifat sempurna, mulia, dan agung. Maka seluruh nama-nama Allah yang baik, maka itu kembalinya kepada ya, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, kalau kita ingin menguji ya Tuhan mana yang berhak untuk disembah, mana yang benar dan tidak, maka kita uji sifat-sifat kelayakannya untuk menjadi zat yang disembah. Di antaranya misalnya salah satu barometernya kita lihat pada soal Al-Ikhlas misalnya. Bahwa katakanlah Allah itu ahad. Dia tunggal dulu, tidak boleh banyak. Kalau Tuhan itu banyak, berarti Tuhan itu Tuhan yang tidak boleh dijadikan sesembahan. Yang kedua, Allah As-Samad. Dia harus memiliki sifat sempurna. Kata Ibnu Abbas, nanti kita akan bahas ya pada pembahasan nama Allah As-Samad. Ibnu As-Samad itu artinya Allah pemilik seluruh sifat-sifat yang sempurna yang semua makhluk itu bergantung kepadanya. Itu As-Samad. Kalau diterjemahkan ke terjemahan kita kan, kalau di buku-buku terjemahan itu As-Samad itu Allah tepat bergantung. Nah, kalau Ibnu Abbas melengkapkan
Allah sebagai tempat bergantung, ya dikarenakan Allah memiliki seluruh sifat sempurna. Karena tidak mungkin hamba itu bergantungkan dirinya kepada zat yang tidak memiliki sifat sempurna, yang ada kekurangan. Maka tidak layak hamba itu bergantung kepada ya kepada objek tersebut. Adapun kepada Allah, maka dialah tempat yang satu-satunya yang menjadi kewajiban hamba itu untuk bergantung karena sifatnya yang sangat sempurna. Yang tidak satu pun aib dan cacat pada dirinya. Maka kita uji. Tuhan-Tuhan yang disembah itu ada nggak yang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang tidak ada satupun cacat begitu. Yang dia harus tunggal dan dia harus mengatur segala sesuatunya sendirian yang tidak membutuhkan dirinya. Selain dirinya, ada nggak? Jawabannya tentu tidak ada gitu ya. Cuman kalau kita ingin menguji ketahanan ketahanan ketuhanan gitu kan. Ketahanan ketuhanan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang teruji. Makanya Allah sebutkan hal itu dalam surah Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'u min dunihi wal batil. Yang demikian itu karena Allah adalah satu-satunya sembahan yang benar. Dan seluruh yang disembah selain Allah itu adalah batil. Mengapa batil? Karena tidak memiliki sifat sempurna. Maka tidak berhak Tuhan-Tuhan tersebut selain Allah tadi dijadikan tempat bergantung. Maka kita uji dia memiliki sifat as-somad atau tidak. Pertanyaannya, semua sesembahan selain Allah tadi yang dijadikan sesembahan oleh manusia, apakah dulunya dia ada atau tidak? Jawabannya, dulunya mereka tidak ada. Dari situ aja sudah ketahuan lemahnya sifat Tuhan yang mereka jadikan sesembahan tadi. Lemah. Bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian dijadikan sesembahan? Gitu. Yang awalnya tidak ada, kemudian diadakan. Pertanyaan yang mengadakannya siapa? Kan manusia. Maka itu saja sudah menampakkan cacat gitu. Bagaimana? Wong mereka ada, manusia yang membuatnya gitu. Kemudian dia muncul gitu kan. Ini kan udah menunjukkan kok Tuhan kok dibuatnya sama manusia gitu kan. Itu kan udah lucu gitu. Kan ada yang menjadikan hewan-hewan tertentu jadi Tuhan gitu kan. Ada yang menjadikan benda-benda mati tertentu jadi Tuhan, jadi sesembahan. Gitu. Nah, itu kan dari sifat dia yang dalinya dulunya tidak ada kemudian dibuat oleh manusia. Ini kan sudah menunjukkan lemahnya sifat Tuhan mereka itu tuh jadikan sesembahan. Adapun Allah adalah As-Samad. Tempat manusia bergantung karena kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Kalau masih butuh orang tua, masih butuh anak, menunjukkan dia nggak sempurna. Masih butuh sama makhluk, berarti nggak sempurna. Kalau sempurna itu sempurna dalam kesendiriannya, dia tidak membutuhkan siapapun selain dirinya. Itu artinya sempurna. Kalau masih, ya apalagi kok dia dilahirkan. Lahirnya, kalau dia dilahirkan berarti dia punya ibu. Berarti ibunya lebih besar dong kedudukannya daripada anaknya. Kan begitu. Nah, itu aja udah udah lucu itu. Kalau dikatakan itu anak Tuhan misalnya. Itu kan Allah menyatakan Allah lam yalid, Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Kalau tidak beranak berarti Allah nggak punya keturunan. Tidak beranak berarti Allah tidak punya ibu. Karena kok melahirkan itu dalam konteks kemanusiaan, ibu yang melahirkannya. Mestinya ibunya kedudukan lebih besar daripada anaknya kan begitu. Makanya kalau ada
yang menyebutkan ada anak Tuhan anak misalnya. Kan lucu. Gitu. Berarti kalau Tuhannya anak, ya, berarti yang melahirkannya harus lebih hebat dong daripada anaknya kan gitu. Kalau misalnya dia punya anak, ya berarti ada bapaknya. Kalau udah ada bapaknya, bagi-bagi ngatur Tuhannya, bagaimana cara bagi ketuhanannya gitu dalam kekuasaannya. Nah, itu sudah lucu, semakin lucu itu. Ya. Maka tidak pantas jadikan Tuhan gitu. Seperti itu. Kalau sudah ada Tuhan dijadikan sesembahan dengan gelar anak Tuhan misalnya. Seperti yang diklaim ya kaum Nasrani terhadap Nabi Isa. Yang diklaim kaum Yahudi tentang Uzair sebagai anak laki-laki Allah. Yang diklaim oleh kaum musyrikin malaikat sebagai anak perempuan Allah. Gitu. Ya, ini yang kedua yang merupakan keistimewaan dari lafaz Allah bahwa seluruh kandungan nama-nama yang sempurna yang mengandung kemuliaan keagungan itu semua kandungan makna dari sifat-sifat Allah SWT. Nah itu kembalinya kepada lafaz yang satu ini yaitu lafaz Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, di antara keistimewaan lafaz Allah bahwa alif dan lam yang nempel pada lafaz Allah, kan ada alif lam tuh, Allah itu tidak akan pernah selamanya dihapus ketika berkaitan dengan ketika nama itu dipanggil. Dengan contoh misalnya, Ya Allah. Alif lamnya ada atau tidak? Jawabannya selalu ada. Tidak menjadi Ya Allah, Ya Allah gitu. Atau Ya Allah, Ya Allah gitu. Alif lamnya akan hilang gitu. Enggak. Jadi satu kesatuan ketika nama itu dipanggil. Ya Allah. Beda dengan nama-nama Allah yang lain. Alif lamnya jadi hilang gitu. Seperti misalnya Allah punya nama apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, ya, Ar-Razzaq, Al-Quddus misalnya, Al-Ghafur. Nah, ketika dia dipanggil, alif lamnya yang al-alnya itu jadi hilang. Ya, ketika Ar-Rahman itu dipanggil dalam kita berdoa menjadi Ya Rahman, tidak Ya Ar-Rahman. Ya, ketika kita memanggil Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, tidak menjadi Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim, tidak. Ketika kita memanggil Allah dengan Ar-Razzaq, kita panggil Ya Razzaq, tidak dengan Ya Ar-Razzaq, alif lamnya hilang. Tapi tidak untuk lafaz Allah. Alif lamnya tetap utuh ada. Jadi, Ya Allah. Alif lamnya tetap ada. Kekhususan yang keempat, atau keistimewaan yang keempat dari lafaz Allah, bahwa hampir seluruh zikir-zikir ya, yang diriwayatkan oleh Nabi SAW itu nempel lafaz Allah ini. Seperti pada tahlil. Maka yang muncul, La ilaha illallah. Pada takbir, Allahu Akbar. Pada tahmid, Alhamdulillah. Pada tasbih, Subhanallah. Pada hauqala, La hawla wa la quwata illa billah. Pada al-hasbalah, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Pada al-istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan zikir-zikir yang lainnya. Maka lafaz ini itu bersanding dengan zikir-zikir tersebut. Ya. Maka ketika seorang muslim bertakbir, maka dia menyebut lafaz Allahu Akbar. Berarti dia sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia bertahlil, tidak kemudian ketika dia bertasbih menjadi
Subhanar Rahman gitu kan? Ya, ketika dia bertakbir tidak menjadi Ar-Rahmanul Akbar gitu kan? Atau Ar-Razzaqul Akbar. Enggak, tetap lafaz Allah yang muncul itu Allahu Akbar. Ya. Bismillah. La haula wa la quwata illa billah. Inna lillah. Ya. La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Bismillah. Dan seterusnya. Maka hampir lafaz-lafaz dzikir itu ya itu menyandingkan lafaz Allah pada dikit-dikit tadi. Yang kelima, di antara kekhususan dari lafaz Allah itu bahwa nama Allah adalah nama yang paling terbanyak disebutkan dalam Al-Quran. Lebih dari 2.200 kali. Ini tidak pernah ada pada nama Allah yang lain. Ya. Dan di dalam surat-surat yang ada sejumlah 114 surat, maka 33 suratnya itu diawali dengan lafaz Allah. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya. Itu 33 surat awalnya menggunakan lafaz Allah dan itu tidak tidak terjadi pada semua nama Allah yang lain. Gitu. Dan ini dimasukkan oleh penulis sebagai salah satu keistimewaan lafaz Allah dari nama-nama Allah yang lain. Al-Imam Ibnu Qayyim bahkan menyebutkan 10 keistimewaan secara lafadznya, yaitu lafaz Allah dalam nama ini. Kemudian beliau berkata, adapun keistimewaan, ya, jadi ada 10 keistimewaan dari sisi pelafatan Allah tersebut. Adapun keistimewaan dari kandungan maknanya dari nama-nama Allah itu, maka telah disampaikan oleh makhluk yang paling paham tentang Allah itu Nabi SAW. Apa kata Nabi? Aku tidak dapat memujimu ya Allah dengan sebenarnya sebagaimana engkau memuji untuk dirimu sendiri. Artinya apa? Seluruh kandungan sifat-sifat yang sempurna, ya, maka itu sangat luas dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, ya, termasuk Nabi SAW, ya, itu mengetahui kandungan makna tersebut sebatas apa yang telah Allah ajarkan kepada dirinya. Ya, sementara yang Allah simpan, yang tidak Allah ajarkan kepada Nabi-Nya, yang tidak Allah turun kepada Al-Quran, dalam kitab, itu sangat-sangat banyak dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian, bahwasanya Ibnu Qayyim menyatakan bahwa bagaimana nama-nama Allah dan pujian-pujian Allah itu bisa kita rangkaikan dan kita munculkan dan kita bisa sampai pada pembatasannya. Ya. Sedangkan dia zat yang memiliki kesempurnaan secara mutlak. Setiap pujian, sanjungan, keagungan, kemuliaan, kebaikan, keindahan, kedermawanan, dan seluruh keutamaan itu milik Allah Subhanahu wa taala saja dan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah nama ini, yaitu lafaz Allah ini, itu disebut, diucap oleh seorang hamba ketika dia dalam keadaan sempit, kecuali Allah akan memperluas dirinya. Tidaklah lafaz Allah itu disebut ketika dalam keadaan ketakutan, kecuali Allah akan menghilangkan ketakutan hamba tadi. Tidak disebut ketika hamba itu kesusahan, ya, kecuali Allah akan mengentaskan kesusahannya tadi. Tidak disebut pada saat sedih dan duka, kecuali Allah akan menguraikan kesedihan dan dukanya tadi.
Tidaklah nama yang disebut pada saat kesempitan kecuali Allah akan melapangkan. Tidaklah disebut pada saat lemah melainkan Allah akan menguatkan. Tidaklah disebut pada saat hina kecuali Allah akan memuliakan. Tidaklah disebut dalam keadaan fakir kecuali Allah akan menjadikan hamba itu kaya. Tidak pula diingat ketika dalam keadaan gelisah melainkan Allah akan menenteramkannya. Tidaklah disebut ketika dalam keadaan kalah melainkan Allah akan menguatkan dan menolongnya. Tidaklah nama ini disebut ketika ditimpa musibah melainkan akan menyingkap musibah tersebut. Dan tidaklah disebut ketika seorang itu diusir kecuali Allah akan melindunginya. Tidaklah namanya itu disebut ya kecuali akan tersingkap semua kesusahan dan diturunkan dengannya segala keberkahan dan terkabulkannya doa. Ya, akan dimaafkan semua kesalahan, akan dicegah semua keburukan dan akan didatangkan segala kebaikan. Inilah kandungan istimewa dari lafaz Allah Subhanahu wa taala tadi. Makanya pantas sebagian ulama mengatakan lafaz Allah ini adalah nama Allah yang jika dia disebut semua doa akan dikabul. Ya, dia adalah lafaz yang ketika dia disebut maka setiap permintaan akan diberi. Ya, seperti itu. Ini merupakan uh, lafaz Allah yang paling agung, nama Allah yang paling agung adalah ya lafaz Allah itu sendiri. Gitu. Nah, sampai di situ dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi uraian dari nama-nama dari lafaz Allah tadi ya. Karena memang eh, kelihatannya sih sedikit atau satu halaman dua halaman yang tersisa, tapi itu cukup padat itu apa materinya. Ya, sehingga kita membutuhkan eh, ke keluasan berpikir lah gitu ya. Keluasan berpikir. Jadi saya kira saya cukupkan dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan membahas Asmaul Husna pada lafaz Allah itu sendiri. Baik, kita isi dengan sesi tanya jawab. Kalau ada dipersilakan. Ustaz atas materinya. Ya. Nah, yang mau bertanya silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah khair. Maka Pak Tasli. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan Ustaz. Ya. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ini pernyataan batil sebetulnya. Cuman nggak tahu cara ngejelasinnya gimana Ustaz. Bahwa dia mengatakan Allah itu ada di mana-mana gitu Ustaz. Ya. Nah, mohon penjelasannya Ustaz agar lebih Ya, jelas. baik. Baik. Ya, ada sebagian keyakinan ya. Kita menyebutnya sebagian karena nggak semua orang begitu gitu kan. Sebagian keyakinan, ya sebagian orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah ada di mana-mana. Bagaimana keyakinan itu muncul? Ya, maka dengan banyak sebab ya. Dengan banyak sebab. Yang pertama, sebabnya karena ketidaktahuan. Hanya merasa bahwa Allah itu maha besar, hanya merasa bahwa Allah itu mau mengetahui, jadi seolah digambarkan di setiap tempat ya Allah ada gitu kan, seperti itu. Yang kedua ya karena syubhat ya, syubhat diantaranya mungkin dari ayat dalil yang mereka ketahui tapi salah dalam menyimpulkan. Misalnya ayat-ayat yang berbunyi seperti
innallaha ma'ana, ya, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Atau dengan lafaz apa? Wallahu ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Gitu kan? Seperti itu. Jadi, lafaz-lafaz kebersamaan Allah itu mereka simpulkan berarti Allah ada di mana-mana. Di mana orang berada, di situ teh aya Allah gitu. Nah, ini syubhat. Ini syubhat. Mengapa syubhat? Karena eh, kembali juga kepada poin yang pertama. Karena tidak tahu ilmunya. Orang yang tidak memiliki ilmu itu paling mudah terjangkit itu syubhat. Tiap kali ada statement yang ada, langsung ya diterima. Padahal itu sebuah kekeliruan. Akhirnya jadi syubhat. Syubhat dan sisi dia tidak tahu yang benar, tapi dia meyakini benar gitu. Itu namanya dia terkena syubhat namanya. Terbolak terbolak balikkan pikirannya gitu. Ya, karena ya tidak memiliki ilmu yang benar gitu kan. Lalu bagaimana yang benar dalam kita menjelaskan atau mendudukkan perkara tersebut? Ya, pertama, tentu kita harus merujuk ya dan belajar ya kepada ulama-ulama yang memang berkompeten di bidang akidah, yaitu itu ulama ahli sunnah. Ketika mengartikan makna ma'a, ma'a itu artinya bersama. Sesuatu yang bersama itu tidak harus nempel. Ya, sesuatu yang bersama itu tidak harus nempel. Saya duduk di sini bersama lampu yang menyala. Saya anak isi kajian bersama antum. Memang antumnya nempel sama anak. Kan enggak. Ya kan? Kita pergi bersama-sama ya. Apakah bersama itu artinya nempel? Enggak. Gitu. Jadi makna bersama itu bukan sesuatu yang harus nempel. Maka demikian pula. Ketika Allah mengatakan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu tidak berarti Allahnya nempel secara dat. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menyatakan bahwa Allah itu fis sama, Allah itu di langit, di atas. Karena atas itu menggambarkan keagungan. Kalau Allah zatnya berada di mana-mana, dipahami seperti itu, maka itu bisa kufur itu. Karena berarti kita juga menempatkan Allah berada pada zat-zat, berada pada tempat-tempat yang kotor. Ketika seorang itu berada di tempat yang kotor, berarti Allah berada zatnya di situ. Maka itu penghinaan dan itu bisa kufur. Namun apabila difahami Allah bersama kita di mana kita berada, artinya kebersamaan itu bukan zat, tapi pengetahuan Allah, ilmunya Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, meliputi segala sesuatu yang tidak ada tempat pun kecuali Allah mengetahuinya. Kecuali tidak ada suatu tempat pun, tidak satu rahasia pun kecuali Allah mengilmuinya. Ya, tidak ada satu tempat pun kecuali Allah mengawasinya, maka ini benar. Kalau dikaitkan bersama itu di mana-mana itu adalah ilmunya Allah, pengawasan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, maka ini benar. Tapi kalau Allah di mana-mana diartikan zat Allah berada di mana-mana, maka ini bisa kekufuran. Karena Allah menggambarkan dalam beberapa ayat Allah itu di langit. Ya, mana bersama bukan suatu harus nempel. Ya. Maka mana bersamanya Allah itu bukan zatnya, tapi ilmunya Allah bersama makhluknya. Pengetahuan Allah, pengawasan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, ya, itu bersama makhluknya. Ya, kepada manusia yang beriman, manusia bersabar, Allah bukan saja melihat, bahkan Allah menguatkan dan menolong mereka. Itu makna bersamanya Allah kepada orang-orang beriman. Para wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang soleh.
Itu kebersamaan Allah yang lebih khusus lagi. Nah, ini pemahaman yang benar. Jadi, mana Allah dari mana-mana itu nggak boleh kita yakini itu zatnya Allah dari mana-mana. Ya, zatnya Allah itu berpisah dengan makhluk dan Allah itu tinggi di langit. Ya, dan tidak ada satupun yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita gambarkan langit, berarti Allah di luar langit. Atau langit itu lebih besar bisa menampung Allah. Nah, itu kita tidak boleh menggambarkan ketinggian Allah itu dengan pendekatan-pendekatan kemakhlukan. Karena Allah itu ya tidak bisa Allah itu dibatasi ruang dan waktu. Mengapa? Ruang dan waktu ciptaan Allah kok bagaimana kok ciptaannya menguasai sang penciptanya. Maka oleh karena itu tidak boleh kita eh, ketika Allah menggambarkan dalam ayat dan hadis Allah Maha Tinggi, maka kita tidak boleh menggambarkan ketinggian Allah itu dengan ketinggian makhluknya. Dalam ukuran-ukuran kita sebagai manusia gitu itu nggak boleh. Ketika kita sudah mengukur Allah dengan ukuran manusia, berarti kita telah menyamakan Allah dengan manusia. Karena tidak boleh Allah itu diukur dengan ukuran manusia. Karena ukuran manusia ukuran makhluk dan ukuran makhluk berarti ukuran terbatas. Sementara Allah itu maha sempurna. Tidak ada yang bisa meliputinya. Ya Allah itu maha besar. Tidak sesuatu pun yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi zatnya. Ya. Adapun keberadaan bersama Allah ada di mana-mana dari sisi ilmu, iya, ilmu Allah berada di mana-mana. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, adapun di mana-mananya Allah itu penglihatan Allah, iya, Allah meliputi penglihatannya segala sesuatu, pendengarannya juga demikian dan yang lainnya termasuk pengawasannya dan seterusnya. Ini ya kita dudukkan persoalannya. Ya seperti itu. Nah, umumnya kok itu kita lihat itu diucapkan sama orang Islam, kita mengatakan umumnya mereka itu terkena syubhat. Ucapan ini memang ucapan yang mengandung kekufuran. Tapi kita tidak boleh vonis bahwa orang itu otomatis kafir kalau dari Islam. Nggak boleh. Ya, nggak boleh dari sisi bahwa umumnya ini adalah syubhat. Bukan karena ilmu dan karena sedikitnya, minimnya dakwah tentang hal ini secara kepada mereka. Ya, yang mereka dapatkan ya seringkali berupa kesimpulan sendiri ya atau dapat dari sebagian orang yang tentu ini eh, menjadi syubhat pada akhirnya. Karena orang yang dia dengar itu bukan orang yang tepat gitu kan untuk mendudukkan persoalan ketika membahas Allah dari mana-mana. Ya, Allah itu bersemayam di atas arasy, tinggi di langit, berpisah dari makhluknya, adapun ilmunya, pendengarannya, penglihatan, pengawasannya, maka itu senantiasa melekat pada makhluknya. Dimanapun mereka berada, maka Allah bersama mereka. Artinya ilmu, penglihatan, pendengaran, pengawasan Allah itu bersama mereka. Adapun dat Allah bersama di atas arasy, tidak bersatu dengan makhluknya. Allah Allah bersawab. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Ya, Syukran Ustaz. Fun. Enggak, silakan yang lain. Untuk jangan yang besarnya bisa langsung ya mangga sama akhir hari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanallahu ilaika ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal ya. Ana mau tanya Ustaz. Ketika misalkan kita melihat orang yang jatuh dalam kesesatan karena tanpa ilmu gitu. Asalnya gimana Ustaz? Kadang kalau muncul di hati itu merasa lebih baik dari mereka dan ya berat gitu. Karena kalau berusaha dihilangkan juga tetap muncul terus Ustaz. Ya. Ya. Ikhwas kalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah itu harus ya. Maksudnya ketika ada musibah, Allah selamatkan kita dari musibah tersebut.
maka bersyukur itu harus. Karena Allah selamatkan kita dari musibah. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan Alhamdulillah karena diselamatkan dari musibah. Ya, Rasul mengajarkan doa Alhamdulillahilladzi ya'afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah, artinya makasih gitu kepada Allah. Karena Allah telah menyelamatkan kita dari bala atau musibah yang Allah timpakan kepada orang lain. Dan Allah muliakan kita dari sekian makhluk yang Allah ciptakan. Ya, dengan Allah tidak timpakan kita musibah. Ya, sementara yang lain Allah masih berikan musibah. Dan musibah itu ada dua. Ada musibah yang berkaitan dengan dunia, yang menimpa kesehatan, yang menimpa harta, yang menimpa pekerjaan, yang menimpa keluarga. Nah, itu musibah dunia namanya. Ada musibah yang kedua, dari musibah yang lebih besar lagi, itu musibah agama. Dan salah satu musibah agama adalah apa? Yaitu seseorang sesat gitu dalam agamanya. Dalam memahami agamanya, itu musibah. Maka ketika ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita pemahaman yang baik, sementara masih ada manusia-manusia yang lain yang memahami agamanya masih keliru, apa kewajiban kita? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah selamatkan kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Nah, itu mah harus. Nah, kalau tadi ditanyakan, kalau kita merasa bahwa kita lebih baik dari mereka, jawabannya boleh atau tidak? Allahu a'lam, saya kira itu nggak boleh. Saya kira itu nggak boleh. Ya. Karena yang boleh itu adalah bersyukur. Karena Allah selamatkan kita. Adapun kepada mereka, kita harus kasih sayang. Karena mereka itu mendapatkan musibah berupa penyimpangan, maka bentuk kasih sayang kita berupaya bagaimana penyimpangan dia itu bisa hilang dan dia kembali kepada jalan yang lurus. Nah, dakwah mulai berlangsung di situ. Maka dua sikap kita. Ketika kita melihat ada penyimpangan pada orang, pertama bersyukur. Allah selamatkan kita dari penyimpangan. Kedua, bagaimana kita dakwahi dia supaya dia berubah. Nah, saya kira ada yang ketiga, bahwa kita merasa lebih baik daripada mereka. Saya kira ini bisa khawatir ujub itu. Kita ujub dengan diri kita. Ya, dan ini nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Jadi dua itu saja yang aman itu. Bersyukur karena Allah selamatkan kita dari penyimpangan. Kedua, kita dakwahi mereka. Nah, itu PR kita. Kalau lihat dari penyimpang, kita dakwahi. Pertama dengan doa. Doa bagaimana, ya Allah, ya sadarkan dia, ya Allah, berikan hidayah kepadanya, ya Allah, jadikan dia itu bisa mendapatkan pemahaman yang baik tentang agama ini, ya Allah. Doa kita. Itu bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah. Karena salah satu mungkin kelalaian kita dalam kita berdakwah adalah kita mungkin lupa mendoakan mereka untuk mendapatkan kebaikan. Kita hanya merasa bahwa ini musuh dakwah gitu kan. Dia akan mengganggu dakwah kita. Ini akan merusak manusia. Kita sudah mensikapi mereka sebagai musuh. Bukan sebagai orang yang harus kita sayangi, yang harus kita kasihani, untuk kemudian kita luruskan. Itu persoalannya di situ. Kita sering menganggap orang berbeda dengan kita adalah musuh. Yang akan mengganggu kenyamanan kita dalam beribadah. Yang akan mengganggu ketenangan kita dalam berdakwah. Enggak. Dakwah itu justru apa? Meluruskan yang susah-susah tadi. Makanya dakwah itu kan jalan yang terjal, berbatu, dan menanjak. Itulah jalan dakwah. Bukan ya selalu yang nggak enak-enak kalau dakwah tuh. Itu namanya dakwah. Kalau mau enak ya jangan dakwah, tapi dosa juga gitu kan. Kan berdakwah itu wajib, setiap orang itu wajib berdakwah, teman sesuai kemampuan. Kalau Anda baru bisa berdakwah dengan doa,
maka doalah sebanyak-banyaknya. Ya, kalau Anda baru bisa ngajak dia ngaji, maka ajaklah dia ngaji. Kalau Anda bisa ngasih dia hadiah, kasih dia hadiah. Kalau Anda bisa suruh dia misalnya baca buku, kasih dia buku. Kalau Anda bisa ajak dia untuk menonton siaran televisi yang sunnah, ajak dia kasih channel-channel yang sunnah. Gitu. Jadi dakwah itu banyak ragam. Kita kadang berpikir nama dakwah itu kita harus ngomong langsung gitu. Nah itu kesalahan kita. Padahal kita belum kapasitasnya. Langsung berada di front terdepan gitu kan. Langsung debat gitu. Nah itu kan banyak kesalahan kita gitu. Merasa dakwah itu harus debat aja gitu. Padahal debat itu syaratnya banyak gitu, untuk bisa berdebat tuh. Gitu. Jadi jangan masuk pada posisi yang itu bukan bagian kita. Nah, sekarang kita belum berada pada posisi itu. Kita sering gelisah gitu dan galau melihat adanya penyimpangan tadi gitu kan. Maka apa yang kita lakukan? Ya tadi, berdakwalah sesuai kemampuan kita. Allah nggak minta kita melakukan yang kita nggak mampu kok. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Makanya tadi saya bilang, kalau kita baru bisa berdoa, maka doa yang kita lakukan. Kita baru bisa ngasih dia hadiah, hadiah kita berikan. Kita baru bisa ngasih dia buku, buku yang kita berikan. Kita baru bisa ngajak dia ngaji tanpa ngomong, ajak dia ngaji kita bisa lakukan. Kita baru bisa misalnya menyarankan dia untuk mendengarkan atau menonton siaran-siaran yang channel-channel sunnah, itu yang kita lakukan tanpa harus kita menjelaskan gitu. Karena mungkin kita memang belum masanya untuk menjelaskan. Mungkin kita baru bisa memberikan keteladanan berupa akhlak gitu kan. Itu dakwah. Kita ngomong atau bisa, tapi kita tunjukkan dalam perbuatan. Itu dakwah itu. Jadi makna berdakwah itu luas ya. Itu kurang lebih ya. Ya kalau kita lihat ada orang yang menyimpang, kita gelisah nggak? Ya gelisah. Orang mukmin itu kok ada lihat kemungkaran itu pasti harus gelisah. Menunjukkan iman itu masih hidup. Imannya, sensor imannya masih berjalan, berfungsi. Cuman merespon ketika dapat yang kayak begitu, nah itu harus jangan sampai keliru. Contohnya tadi saya kira sebuah keliruan ya, merasa bahwa kita lebih baik daripada dia. Itu ujub itu larinya. Yang betul adalah kita bersyukur karena Allah selamatkan kita dari pemahaman yang menyimpang. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendakwahi mereka dengan cara yang terbaik, yang sesuai yang bisa kita lakukan tadi, gitu kan? Sesuai dengan kapasitas kita, gitu. Allahumma misal. Yang lain? Penyampaiannya. Mangga yang lain yang mau bertanya bisa langsung nyalakan mikrofonnya. Karena mau bertanya, Ustaz. Ya. Berkait doa, Ustaz. Kan pertemuan sebelumnya itu jelaskan bahwa sebelum berdoa kan ada adatnya gitu kan, Ustaz. Ya. Itu bisa menggunakan ayat kursi. Lalu di sini di pembahasan yang sekarang kan nama Allah itu ada yang paling bagus itu kan ada di surat Al-Fatihah itu. Nah, bolehkah saat kita sebelum memulai berdoa mengkhususkan memakai ayat kursi dan Al-Fatihah untuk dalam rangka adab doa itu, Ustaz? Oh iya, baik. Allahu a'lam bishawab ya. Kita memang mengetahui keutamaan ayat kursi, kita mengetahui keutamaan Al-Fatihah, ya. Dan juga penjelasan para ulama tentang bahkan ayat per ayat dari kandungan dari ayat itu ya, dari ayat kursi maupun Al-Fatihah gitu. Hanya saja ketika tadi kita bahas perkataan Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Qayyim itu Ibnu Qayyim mengadakan pendekatan kandungan makna Al-Fatihah. Kita tidak dapati Ibnu Qayyim sendiri mengatakan bahwasanya
membaca Al-Fatihah itu bagian dari mukaddimah dalam doa-doa. Itu tidak ada praktek mukaddimah seperti itu. Karena memang tidak ada, memang Rasulullah mengajarkan seperti itu. Ketika kita akan berdoa, kita mengawali isi doa kita dengan ucapan Al-Fatihah atau ayat kursi dulu. Itu nggak ada, ya, lafaz-lafaz doa Nabi SAW. Maka ketika kita mencerna sesuatu pemahaman, misalnya tentang keutamaan ayat kursi, keutamaan Al-Fatihah, maka cara mengaplikasikannya kita harus lihat Nabi SAW dan kenyataannya tidak ada. Nabi mengajarkan kepada kita mukaddimah doi dalam kita berdoa itu diawali dengan Al-Fatihah dan ayat kursi. Allah alam bisawab. Itu Ustaz atas penjelasannya. Mangga yang lain yang mau bertanya bisa menyalakan mikrofonnya untuk langsung bertanya. Ingin menyambung Ustaz pertanyaan Fahmi itu, kalau misalnya sekarang ditambah, katakanlah diawali dengan terus menyebut nama Allah, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Rahman ya Rahim, tapi disebutin dulu terus ya Allah ya Allah ya Karim, ya Allah ya Akram, terus setelah itu baru berdoa, itu gimana Ustaz? Ya, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, gitu segala macam, gitu kan seperti itu. Dimunculkan di depan, ya, dimuncul di depan. Allah alam bisawab, ya Allah alam bisawab, ya. Saya nggak berani menyatakan tidak, nggak berani juga menyatakan boleh. Tetapi kita rinci saja. Dan rincian saya dari apa yang saya ketahui dan saya amalkan, saya lebih banyak kepada mempraktikkan bagaimana Nabi mengajarkan cara berdoa. Kita sudah ketemu kan dengan hadis-hadis pada pembahasan kita sebelumnya, ketika Nabi melihat ada seseorang berdoa kepada Allah gitu kan, zat yang ini segala macam gitu kan, dengan melafalkan, dengan mendekatkan pada misalnya pada surat pada surat Al-Ikhlas gitu kan, Allahumma inni as'aluka bi annaka anta al-haq la ilaha anta ya al-ahad as-samad alladzi lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu ketika Nabi mendengar orang itu membaca, sungguhnya orangnya telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung. Yang kalau dia diminta, ya dia akan dikabul permintaannya. Kalau dia berdoa, ya doanya akan diberi. Ya, permintaannya akan diberi, doanya akan dikabul. Nah, saya ya Hayyu Qayyum dan seterusnya itu ada. Ya, kalau Hayyu Qayyum, kemudian doa di awal dengan itu ada. Dan sudah kita bahas pada pembahasan kita sebelumnya. Adapun kemudian kita luaskan dengan nama-nama Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Ghafurur Rahim, ya Razzaq, ya Alimul Ghaibi, ya Rabbal Alamin. Diawali dengan nama itu di awal doa. Nah, ini saya nggak berani menyatakan boleh dan nggak berani juga menyatakan tidak boleh. Yaitu harusnya ditanya lagi ya. Kalau saya lebih yang saya praktekkan ya, saya lebih mengambil kepada apa-apa yang sudah Nabi ajarkan saja. Karena yang sudah Nabi ajarkan juga sudah sangat cukup sih masalahnya. Kalau kita tahu kandungan mananya. Ya. Ya. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya lagi, maka bisa langsung membuka mikrofonnya untuk bertanya. Mungkin ada tidak ada pertanyaan. Mau tanya Ya, mangga silakan. Silakan. Ini siapa? Ya, mangga. Gimana sikap kita kepada ini Tad, kepada lingkungan ahlul bid'ah Tad? Ya. Kayak Baik. mau sholat gitu, pas selesai azan mereka nyanyi-nyanyi gitu, lawatan. Habis sholat zikir dikerasin. Ya. Sambil geleng-geleng kepala Tad. Bagaimana sikap kita Tad? Iya. Baik. Barakallahu fikum, ya, bahwasanya
lingkungan masyarakat kita banyak melakukan amalan-amalan baru ya, yang kita kenal dengan amalan bid'ah ya, yang tidak pernah dicontohkan sama sekali Rasulullah SAW, itu pemandangan yang umum ya, umum masyarakat kita begitu. Mengapa? Karena memang dakwah untuk kajian-kajian yang betul-betul kemudian mempelajari Nabi SAW dalam beribadah itu memang datang agak-agak belakangan, kalaupun ada sangat-sangat minim. Yang dominannya begitu. Yang dominan di akhirnya membentuk cara potret beragama masyarakat kita adalah seperti itu. Ya udah datang duluan begitu, memasyarakat dan membudayanya begitu. Nah, di belakangan hari ketika dakwah tentang sunnah, kembali kepada kemudian agama itu muncul dan kita mulai memahami, loh kok ternyata yang selama ini berkembang kok nggak ada amalan-amalan seperti ini yang Rasulullah ajarkan gitu kan. Yang itu masuklah dalam kategori bid'ah itu, yaitu artinya suatu amalan yang tak pernah Rasulullah ajarkan atau amalkan gitu kan. Dan sikapnya Rasul mengatakan ya itu harus dihindari kan gitu kan. Bahkan bisa terkena dosa kalau itu dikerjakan. Nah, pada hakikatnya ini sebuah kemungkaran. Cuman kembali, ketika itu kemungkaran, berarti kita, bagaimana kita berdakwah. Kan gitu. Nah, salah satu pendapat diantaranya Al-Imam Al-Ghazali, ya. Ketika menafsirkan hadis Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya, itulah selama-lamanya iman. Maka di situ Nabi SAW mengklasifikasikan kemampuan orang dalam berdakwah beda-beda. Ada orang yang berdakwah itu dengan tangan, artinya dengan power. Ada orang yang nggak bisa dengan lisan karena dia punya ilmu. Ada yang nggak punya dua-duanya dengan doa, weh. Nah, kita masuk dalam kategori yang mana? Cing, saya mau tanya ke Bapak yang bertanya teh, ini Pak Abdullah Ramadan ya. Itu saya Abdullah Ramadan. Benar ya? Baik. Ya, Bapak itu kalau di masyarakat punya power nggak? Pakai tokoh kalau ngomong didengar. Iya tidak? Bukan. Belum. Betul yang tidak belum. Yang kedua, ya, punya lisan nggak? Maksudnya kalau ngomong itu, kalau ngomong agama itu didengar gitu. Hah? Masih belum. Nah, berarti yang ketiga berarti naon? Iya. Doa yang banyak. Jadi jangan datang ke masjid langsung apa? Ceramah gitu kan, karena bukan makomnya gitu. Benar nggak? Iya, sahih. Ya, jadi ya cicing. Banyakin doa di sana mah. Di saat habis adzan teh mereka teh apa pujian, habis sholat teh apa mereka dikir ya kita doa aja sama Allah supaya Allah berikan hidayah kepada mereka karena baru itu kemampuan kita. Dan tong tuturutan itu mereka pujian orang ikut pujian, mereka dikir berjamaah orang ikut-ikutan enggak. Karena Nabi mengatakan dengan hati. Artinya dengan hati itu doakan mereka. Tapi jangan kita mengikuti kesalahan mereka. Gitu. Nah, bagaimana cara kita menghindar yang santun aja itu yang kita pelajari. Cara menghindar yang santun gitu. Nah, itu kita pelajari. Gitu. Dan berbeda-beda di tiap tempat. Ya, seperti itu. Ya memang sesantun apapun kita ya karena udah berbeda aja masyarakat ayah di omongan angger tapi ya sabar. Paling tidak kita udah berusaha apa yang kita bisa mampu kan gitu. Habis sholat ya karena mereka dikir ya kita nggak ikut dikir. Kita duluan udah selesai kita pulang. Kita nggak ikutan-ikutan di situ gitu kan. Ketika mereka pada salaman ya selesai salaman orang pulang heula gitu. Bisa seperti itu. Kita terapkan salamannya ketika mau datang ke masjid. Kok perlu semua orang di masjid salaman, ku orang teh dari ujung ke ujung. Tak gitu dakwana, dakwah salam teh. Gitu. Ketemu orang teh salam, Assalamualaikum Pak. Salam baru ketemu ke masjid teh, gitu kan orang ajak ngobrol. Nah itu kita terapkan sunnah salamnya di sana. Ya kita ini kadang-kadang kebablasan. Wah iya mah banyak bid'ah di dia.
Ketemu juga kita nggak mau salam, padahal ada di luar. Gitu kan? Nah itu kan kita kebablasan. Imam baca bid'ah. Akhirnya kita tersenyum, ngobrol, tersalam. Itu kan namanya kebablasan itu. Anu sunnah akhirnya juga ditinggalin akhirnya. Makanya akhirnya dakwanya kelihatan kaku, nggak berimbang, nggak luas akhirnya. Benar tuh? Benar, Tad. Satu Jadi lagi, Tad. hari urusan dina bisnis mah supel gaul gitu kan karena ada untung di dirinya dekat batu dulu kan ke orang awam mah dekatnya kerokok gitu merenya supel gitu. Tapi dana di urusan dakwah mah kaku aneh gitu kan. Padahal biasa ketemu walaupun dia banyak mah. Assalamualaikum Pak, kumaha sehat gitu kan. Untuk lawar rokok tapi maksudnya. Itu bawa kue gitu, itu kalau ke masjid teh bawa permen apa gitu. Pak sehat Pak ya sedikit ajak gitu ngobrol-ngobrol lah di luar sholat nah gitu. Nah, ini kadang kita kan blush dalam sholat ge orang mah. Pasang muka perang ngomong naon gitu. Nah itu kan nggak fair, nggak berimbang juga kita. Nah ini yang kita perbaiki gitu kan seperti itu. Tak apa lagi? Satu lagi, Tad. Masalah Ya. ini, Tad. Terakhir ya. Ya, terakhir. Ada suatu imam, Tad. Bacanya salah-salah, tetapi berani maju ke depan Tad jadi imam gitu. Tapi kita sebagai yang udah berilmu dikit lah, ada tahu takdir misalkan. Apakah kita boleh langsung maju Tad? Di suatu kaum tuh Tad. Jadi imam gitu. Baik. Dilihat di situ ya, ada sebuah hadis Nabi SAW beliau la ya umur rajula fi sultanihi gitu kan. Kita itu tidak boleh menjadi imam walaupun kita ahli qiraah di tempat di mana kita tidak punya wewenang di situ. Nah, lihat dulu situasi di masjid tersebut. Itu wewenang dipegang oleh siapa? Kalau masjid itu ada DKM, maka DKM yang punya wewenang. Kita tidak boleh ujuk-ujuk mengimamkan diri maju tanpa kemudian ada prosedur yang kita tempuh dulu. Maka bagaimana kita dapati? Misalnya para pengurus DKM juga bacaannya kayaknya bagusan saya daripada pengurus yang ada. So jadi imam gitu. Apa yang kita lakukan? Apa ujuk-ujuk kita maju? Jawabannya enggak. Jawabannya kita bangun musyawarah dulu di lingkungan DKM. Kita bangun dulu diskusi di situ. Bangun dulu nilai jual kita dulu, kita angkat tinggikan dulu dengan bentuk kita komunikasi, banyak ngobrol dengan pihak DKM, dan gak harus sama kita harus jadi imam dalam kita ingin agar imam itu bacanya benar. Bisa barangkali kita lihat ada orang yang pernah jadi imam, bukan kita nih, tapi menurut kita ini lebih baik daripada yang tadi misalnya. Nah, kita ngobrol sama DKM, Pak, saya ini kalau jadi makmum Pak kayaknya sedang pada imam yang itu Pak. Kalau dari apa yang saya ketahui tuh dia ilmu tajwidnya lebih baik Pak daripada yang ini gitu kan. Jadi nggak ada kesan kita tuh nyerobot gitu. Nah kan lumayan itu daripada gitu kan. Nah seperti itulah. Kalau kita nggak bisa ubah semua, kita ambil yang minimal gitu kan seperti itu. Baik sampai situ aja ya kajian kita. Semoga Allah berikan berkah pada ilmu yang kita pelajari dan melahirkan amal soleh Allah terima. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kajian pada hari Ahad hari ini sudah selesai. Pengumuman ya untuk pekan depan masih hari Ahad untuk kajian selanjutnya belum ada perubahan jadwal lagi dari ustaznya, jadi nanti insyaallah akan dilaksanakan lagi pada hari Ahad. Untuk kitab juga masih belum ada ininya, jadi masih seperti kayak hari ini, jadi nanti masih difotoin aja pembahasan materi yang akan dibahas sama Ustadz yang
pekan depan sebenarnya udah ada ininya, udah ada fotonya udah difotoin sampai akhir bab yang ini yang Allahu al-ilah yang maha disembah masih belum beres soalnya kan ya. Paling itu saja pengumumannya. Insyaallah kita akan ketemu lagi pekan depan. Untuk itu diantos lagi pekan depan untuk kajian selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.